Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sesuai dengan judul dan tema hari ini, kami dari kelompok 5 ingin membagikan pengetahuan dan riset kami tentang fakta menarik soal sejarah dan kebudayaan Jakarta. Meski kini Jakarta dikenal sebagai ibu kota yang kaya akan teknologi, nyatanya kebudayaan dan ciri khas kota Jakarta tidak semudah itu hilang dari masyarakat. Ulang tahun Jakarta yang jatuh pada tanggal 22 Juni masih disambut meriah setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan betapa besar rasa cinta masyarakat terhadap kota Jakarta. Kesadaran masyarakat dalam mempertahankan dan melestarikan budaya Jakarta sudah banyak dibuktikan, terutama oleh para pelajar di Jakarta. Seperti yang kita semua tahu bahwa Jakarta merupakan kota yang cukup luas, maka dari itu kami hanya akan membahas salah satu daerah di ibu kota, yaitu daerah Cilincing yang lebih tepatnya berada di Jakarta Utara. Jadi, apa aja sih yang akan dijelaskan dalam video ini? Di video ini, yang pertama, kami akan menjelaskan soal asal mula nama Cilincing. Kedua, tentang sejarah Cilincing. Ketiga, mengenai keadaan dan penduduk daerah Cilincing. Sebelum masuk ke penjelasannya, izinkan kami dari kelompok 5 untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kita mulai dari yang pertama. Halo teman-teman, nama saya Mutia Maharani Riyadi. Di sini saya sebagai ketua sekaligus penanggung jawab kelompok selama berjalannya masa tugas. Perkenalkan, nama saya Posan Halim Pandawa dari 10-7, absen 27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ainur Azmi, kelas 10-7, absen nomor 18. Perkenalkan, nama saya Naila Aska Fauzia, saya dari kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadi Ulfi dari kelas 10-7 Sudirman. Nah, itu dia nama-nama anggota kelompok 5. Sekarang kita langsung masuk ke materi yang pertama yuk. Cilincing berasal dari gabungan dua kata CI dan Calincing. Kata CI berasal dari bahasa Sunda yang berarti anak sungai, dan kebetulan sungainya mengalir dari selatan ke utara, sedangkan Calincing diambil dari sebuah pohon sejenis belimbing wuluh yang kebetulan banyak tumbuh di sekitar wilayah tersebut. Sehingga pengucapan CI Calincing lama-kelamaan berubah menjadi Cilincing, atau sebuah kawasan yang kini menjadi salah satu kecamatan penting di Kota Madia, Jakarta Utara. Nah, di situ jika diusut, ternyata Cilincing sudah dikenal sejak lama dan telah melegenda menjadi sejarah Jakarta Utara loh. Karena selain berada di sebelah timur pelabuhan Tanjung Priuk, Cilincing dahulu sudah begitu dikenal bahkan semenjak era kolonial. Hal itu terekam dari buku berjudul Asal-Usul Nama Tempat di Jakarta karya Rahmat Rusyad. Ia bercerita setidaknya ada dua penanda yang menjadikan Cilincing menjadi daerah penting di zaman kolonial. Yang pertama, Landhuis, yaitu rumah peristirahatan Cilincing yang dibangun oleh Juntinus Fik pada tahun 1740. Sampai sekarang, tempat itu masih dapat dilihat, walaupun keadaan bisa dikatakan tak terlalu baik. Yang saat ini, bangunan tersebut dihuni oleh beberapa pensiunan anggota polisi dan dikenal dengan sebutan rumah veteran. Lalu yang kedua, ada Landhuis Destein, yang dibangun oleh mantan gubernur Pantai Utara Jawa, Nicholas Hartings pada tahun 1750. Sayangnya, Landhuis yang kedua ini sekarang sudah tak ada bekasnya lagi. Selain itu, banyak pula kejadian bersejarah yang terjadi di Cilincing, termasuk pada tanggal 4 Agustus tahun 1811, di mana bala tentara Inggris mulai merapat ke tepi pantai Cilincing untuk mengambil alih kekuasaan Belanda yang berada di bawah kontrol Napoleon. Oleh Tim Hannigan, peristiwa itu digambarkan dalam bukunya Raffles dan Invasi ke Jawa. Ia menuturkan diperlukan waktu 24 jam untuk menyelesaikan 12.000 orang dari kapal di Cilincing. Angkatan perang Inggris terdiri atas resimen Eropa dan India yang hampir sama besar. Serta 4 hari setelahnya, Angkatan Perang Napoleon Belanda yang melihat pasukan Inggris kemudian panik dan berlarian menuju ke perbukitan. Dan atas peristiwa tersebut, Inggris mulai mencium aroma kemenangan dan setelahnya mendaulat Thomas Stamford Raffles, seorang Inggris, menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang berkuasa dari tahun 1811 hingga 1815. Cilincing telah banyak berubah. Dulu banyak pohon belimbing, hulung, dan perpohonan yang rindang. Sekarang jelas tak lagi terlihat. Akibatnya, terik dan panas matahari selalu menemani daerah Cilincing.
pada saat ada masyarakat yang ingin mengenal sejarah Jakarta, khususnya kota Cilincing, kebanyakan lebih memilih untuk berkunjung ke kota tua yang terkenal karena museum sejarah Jakarta, museum wayang, dan museum bahari, atau berkunjung ke tempat pusat perdagangan masa lalu, Sunda Kelapa. Meskipun begitu, bagi kalian yang ingin berkunjung ke Cilincing, kalian akan tetap mendapatkan pengalaman yang menarik loh, terutama saat berkunjung ke kampung nelayan. Seperti sudah menjadi budaya dan sumber mata pencaharian, di sana kalian akan diperlihatkan secara langsung kesederhanaan penduduk Cilincing, bagaimana para penduduk melakukan proses penjemuran ikan asin, juga melihat para penduduk memanen kerang. Di Cilincing pula ada Masjid Jami Al-Alam yang menjadi saksi bisu sejarah Islam di tanah Betawi. Tak ada yang tahu pasti siapa yang mendirikan Masjid Jami Al-Alam ini. Konon, masjid ini sudah berdiri sejak abad ke-17. Tak banyak masjid berukuran kecil yang mampu bertahan di tengah cepatnya laju pembangunan ibu kota. Namun masjid ini tetap terjaga, lestari dan terus menjadi wahana bagi jamaah mencari berkah dari Sang Kuasa. Bangunannya yang sederhana dan lokasinya yang terbilang jauh dari pusat kota malah menjadi daya tarik tersendiri untuk mengunjunginya. Nah, jadi itu dia beberapa fakta menarik tentang daerah Cilincing, Jakarta Utara. Gimana nih, setelah menonton video ini, kalian tertarik nggak untuk datang ke daerah Cilincing? Semoga penjelasan dari kelompok kami bisa diterima dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian ya. Akhir kata dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.